Waalaikumsalam. Oke, tentang sabar dan ikhlas ya. Terus salam warahmatullahi. Tentang sabar yang ikhlas kan gitu. Sabar. Ketika kita punya masalah, sabar. Sabar itu memikirkannya dengan keras, kemudian secara konstruktif menyelesaikannya dengan baik. Rumah saya terbakar, saya harus sabar. Saya harus berpikir keras untuk memperbaikinya dan berpikir keras untuk membangun rumah yang safety, tidak terbakar lagi. Itu sabar. Anak saya sakit, saya harus sabar. Saya bawa ke dokter dan saya menciptakan lingkungan rumah yang tidak membuat anak sakit. Juga menciptakan menu-menu masakan. Ibu yang sabar, suami stroke, ibu yang sabar akan menyiapkan menu-menu yang bagus untuk suami. Dan betul-betul dengan pengetahuan pas suami stroke, 3 jam pertama itu bisa disembuhkan. 3 jam pertama itu bisa disembuhkan. Rata-rata ketidaksabaran membuat kita nervous. Alas ya, kumayo 5 jam tos. Padahal 3 jam pertama itu bisa disembuhkan. Ya. Kemarin tadi malam saya serangan jantung. Sebelum serangan jantung saya ngobrol dengan pulang dari Muhammad Toha ya. Pulang dari Muhammad Toha tadi malam saya kerasa di masjid juga sudah gini aja udah kerasa, udah sakit sekali. Saya ngobrol dengan terapis saya. Itu kesabaran. Saya ngobrol dengan terapis di WhatsApp. Sepanjang di mobil saya akhirnya mainlah kurang ngopi bareng yuk. Hayu katanya. Dia datang ke rumah. Pas saya datang ke rumah langsung gubrak. Dia langsung selesaikan. Beres, saya bisa ke sini. Kenapa sekarang masih sakit? Saya datang ke sini kan pengen menghabiskan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu sabar. Saya berusaha bersabar dengan memanfaatkan semua, berpikir konstruktif semuanya. Sekarang terus. Oke. Terus ikhlas. Sing ikhlas ini semua dari Allah. Kalau kita tahu ini dari Allah, misalnya suami kabur, sing ikhlas itu dari Allah. Artinya apa? Pertama, karena ini pemberian Allah, anugerah Allah, jangan ada marah, Allah tidak suka. Yang kedua, jangan nasteng, Allah tidak suka. Yang ketiga, bolehlah nasreng, nasgor, boleh, gitu. Nasteng. Pokoknya nggak boleh hal-hal yang buruk, nggak boleh ada maksiat di dalamnya. Karena ini dari Allah, saya akan selesaikan urusan suami saya dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah. Karena pemberian Allah. Hari pemilihan Pak RW, ya sudah. Kalau kita begitu mengagumi Pak RW, kita perlakukan seperti apa yang Pak RW mau kan itu. Itu ikhlas. Sing ikhlasnya punya, Bapak ngantunkeun kan itu ya. Bagaimana ikhlasnya? Oh, Allah ingin ikhlas kita adalah jadi waladun sholihun yad'ulah, insyaallah. Yang disebut ikhlas bukan nerima, tapi melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dari ujian yang kita terima itu. Karena Bapak meninggal, Ibu meninggal, apa yang saya lakukan? Waladun sholihun yad'ulah. Saya akan menjadi anak yang mendoakannya, dan saya akan menjadi anak yang selalu saja menganugerahkan jariah untuk orang tua saya. Karena itu keinginan Allah dari meninggalnya bapak saya. Ya sudah saya lakukan, itu ikhlas. Tapi kalau udah ikhlasnya, tos sing ikhlasnya bapak maut atas hilap, itu belum ikhlas. Suami direbut batur, diemin aja, itu belum ikhlas. Yang ikhlas berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Punten, kalau suami sedang jatuh cinta, itu bisa nggak dia balik lagi kepada kita? Nggak bisa. Kalaupun balik lagi demi anak-anak. Oke. Seorang gadis sudah memilih calonnya, terus oleh bapaknya dipilihkan yang baru. Bisa nggak dia memindahkan hati ke yang baru? Enggak. Tetap pada pilihannya kan. Oke. Jadi ketika suami kita milih yang itu, bisa nggak dia pindah lagi ke kita? Nggak bisa. Tapi kalau gadis ini milih yang ini, tidak mau milih yang ini, dia tidak bisa membangun yang ini karena tidak pernah ada dia di hatinya. Yang ada yang ini kan itu. Tapi kan kalau ibu pernah ada di hati suami, betul? Artinya ada puing-puing cinta yang tertinggal. Ya. Jangan ditepis, jangan disapukan, jangan dibersihkan,
sisa-sisa cinta itu dari hati. Bagaimana membersihkan sisa cinta dari hati suami? Marah, memaki, ngamuk, ngontrol, itu sisa cintanya dihabiskan sampai akhirnya hilang rasa itu. Jadi harus bagaimana tuh? Oh ya Allah, suamiku, ya sudah, baik ya Allah, tugas darimu atas ujian ini akan saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu ikhlas. Dipupuk lagi, disiram lagi, digemburkan lagi, ditumbuhkan lagi, dirawat dengan sangat sungguh-sungguh sampai benih-benih kecil yang sudah hampir sirna itu tumbuh lagi, berdaun lagi, berbunga lagi, penuh lagi di hatinya, dan bunga-bunga yang lain yang ada di hatinya terusir lagi oleh bunga-bunga kita yang begitu indah. Eta ikhlas, kartos. Jadi kalau suami kabur, apa yang harus dilakukan? Kabur lah. Si eta tuh ikhlas, eta kabur deui we. Ulah. Pak kabur atau itu mau cing-cingan. Jangan. Ketika suami direbut orang lain, mari kita rawat sisa cinta yang ada. Yang luar biasa nih. Yang luar biasa. Kira-kira nanti anak-anak kita akan pandai tidak menghargai kita kalau kita memperjuangkan cinta itu untuk anak-anak. Meskipun anak-anak tidak tahu masalah kita, anak-anak tidak tahu bapaknya selingkuh, hanya kita yang tahu. Bapaknya juga tengaku, malah terbicara, dan kita tidak cerita sama bapak bahwa kita tahu. Pernah ngelihat mereka berdua, sabeca. Ini satu beca berdua. Si bapak duduk di depan, si itu ngabeca. Oh, itu mah tukang beca. Itu. Ibu memperjuangkan itu dengan sangat sungguh-sungguh, Masya Allah. Apa hasilnya? Tidak ada yang tahu hasilnya. Mungkin kembali lagi rumah tangga utuh lagi, tapi rasakan setelah kita berusia di atas 60 tahun bagaimana cinta anak-anak kepada ibu yang diizinkan oleh Allah karena ibu pernah memperjuangkan sesuatu yang anak-anak tidak tahu. Catat, umur kita tidak akan lama, tapi seandainya kita sampai ke usia renta, mereka akan membela kita karena kita pernah membela hidup mereka. Kartos, tak ikhlas. Yang lain, mangga. Tadi yang di sebelah sana siapa tadi? Cung. Taita. Ya. Terus. Bandel. Silih non bu? Silih usapan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya ingin negur dia, kira-kira didengar nggak? Enggak. Jadi caranya kita jadi yang mengagumkan dulu di mata dia, dan kita menjadi orang yang baik di mata dia. Kita menjadi orang yang menyenangkan di mata dia. Satu saat terjadi orang pak usap-usap model gitu, kita duduk di situ sambil ngomong usapan atuh. Sarwana itu mah. Nggak, pada saat terjadi seperti itu, saya sering sekali itu di punten Buya di kantor saya kesel kalau ngelihat pegawai sudah main catur atau gaple. Kunaon kesel, orang tuh bisa masalah. Kan gitu. Jadi saya suka kesel kalau melihat yang kayak gitu. Terus apa yang saya lakukan? Saya coba menjadi yang mengagumkan. Saya sering ngajajanan teman-teman yang suka main itu kan. Jajanan, ada mereka butuh. Ji,
orang ke dokter incu gering, saya coba beri kan gitu ya, tidak banyak dan saya semampu saya. Terus mereka tuh merasa saya dekat dengan dia. Sampai suatu saat ketika mereka main catur, eta rajana paeh kumaha mun main anu paeh, nah ngalewat. Eta pion paeh kumaha mun eta nu mindahkeun anu maot keur main catur, husnul khotimah insyaallah di surga di kerajaan catur. Enak kan? Dan bahasa saya buat mereka menyenangkan karena saya baik kepada mereka kan gitu ya. Itu. Jadi ternyata keburukan orang harus mencetak kehebatan kita. Kalau ibu sudah menjadi baik, cucu sayang sama ibu, cucu akan tetap menjaga akhlaknya untuk neneknya, dan saya yakin dia pun akan mudah mendengar. Mereka sedang duduk-duduk di depan rumah kita, kita panggorengkeun bala-bala. Kasep bager ya, tara ruang bala-bala ya. Nganggo bumbu suuk. Raos pisan. Nuhun ibu terus kita seperti mendukung perbuatan mereka, tapi suatu saat bahasa kita akan didengar oleh mereka. Pas ke pak usah-usah pak kaleng-kaleng. Kebayang temun maut alias. Saya yakin mudah kita memperbaikinya insya Allah. Jadi ternyata untuk negur orang tuh harus dimulai dari kita yang luar biasa hebat dulu, terus kita bangun dulu kedekatan kita dengan mereka, silaturahim kita dengan mereka, akibatnya insya Allah akan didengar seperti itu ya kan. Anak nakal apa bisa langsung dinasehati? Jangan. Ibunya dulu jadi ibu yang hebat sampai anak kagum sama ibu dan takut kehilangan ibu. Nanti cukup ibu ngomong sama anaknya, mama pengen enggak kamu jadi ahli surga, dan Allah senang kepada orang yang belajar, orang yang meninggal dalam keadaan belajar masuk surga. Bahagia rasanya kalau kamu belajar terus di sekolah belajar, di rumah belajar, mau ke surga. Si mama meninggal doakan mama ente supaya kita ketemu. Mama juga sedang berjuang ke surga, mama nggak mau terpisah, kamu di neraka, mama ke surga. Enggak, bari dikekepan cekek we. Gitu ya, kartosnya punya simple. Baik, nu di dia tadi sah ya ini. Pak Ustadz, apakah sebenarnya setiap manusia itu punya kecenderungan fitrahnya itu punya nafsu, tapi mungkin ada nafsu yang baik atau nafsu yang mungkin buruk. Nah, pada kondisi hati kita lagi sakit, di mana nafsu lawamah kita lagi muncul, itu gimana cara kita mengendalikan seperti tadi Pak Ustadz bilang, harus bisa memilih agar kita tetap berada dalam kebaikan dan tidak mengkol kalau sedang kemudian hal yang buruk seperti itu. Karena jujur kita kadang dalam posisi lawamah itu. Jadi sering sekali kita ngomong begini dengan menggunakan bahasa setan ya. Tenang we, dari rezeki mati mana we, kan itu ya. Tanpa sadar kita sudah meniadakan Allah. Rezeki mah tetap dari Allah. Itu konsistensi berbahasa tauhid. Istiqomah. Rezeki dari Allah. Ya Allah, qadarullah. Sakit dari Allah. Semua. Ketika semua kita kembalikan kepada Allah, maka nafsu amarah lawamah akan mudah kita handle. Yang kita dapatkan hanya mutmainah, karena kita tahu bahwa semua dari Allah. Dan jangan dimaklumi, semua kita punya nafsu amarah, semua kita punya nafsu birahi, punya. Manusiawi lah. Kalau saya ngelihat yang cantik resep, ya kan? Saya nggak nyebut manusiawi, itu godaan setan. Dagelis teh sebelum dimiliki, betul? Itu tidak manusiawi, itu godaan setan. Jawaban istri saya ketika saya tanya, kunaonnya orang kaincu teh meninya apisan. Nya pak ada anak batur atau gitu, kata istri saya. Anak batur anak saya, anak kita, bukan anak kita. Namun anak orang memual gitu, iya. Karena itu anak batur, maka kita lebih sayang. Di mana dalilnya? Buktina orang ke pamajikan batur leuwihnya. Wah langsung jeleb eta mah Iya. Mobil orang kan itu sepanjang belum dimiliki nafsu teh mendorong untuk memilikinya. Setelah kita miliki nafsu mulai pergi kan itu. Nah jadi harus difahami bahwa jangan pernah ada bahasa seperti tadi manusiawi lah kalau saya begini gitu kan. Tidak, itu syaitoniah, bukan manusiawi. Saya selalu memaklumi teman-teman, bapak-bapak tinggal lucu pisan pak, lucu pisan. Lucu pisan ngagubrak maut rudet. Manusiawi lah pak, ente juri kita mah gitu. Yang menggodanya setan. Wajar nggak kalau ibu suka kepada ustadz misalnya punten ya,
Ustadznya mengagumkan perasaan ibu, wajar tuh, wajar. Karena dia duduk di sini berbicara ditatap oleh puluhan mata, wajar nggak kalau tumbuh karismanya? Dan wajar suka. Tapi belum tentu kalau dia menjadi pasangan ibu dia menarik, punten. Kecuali saya. Ya, nah, model gitu kan kesebelin ya. Nah itu contoh aja. Belum tentu menarik. Mungkin ibu akan rudet dengan, sebut saja kalau saya jadi suami ibu, rudet dengan saya yang tidak pernah di rumah. Tara Noel sampai ke rumah saya langsung balas ribuan WhatsApp yang bertanya kepada saya. Mungkin ibu akan nanya sama saya, hayo we, handphone di toilet, hari urang iraha. Meren gitu. Capek bu jadi istri ustadznya cek saha menarik. Enggak, cangke. Mending jadi istri aki-aki, ayah terus di rumah. Itu bener. Itu. Jadi serba salah lah ya. Jadi tidak ada bahasa ini kan manusiawi, nggak ada. Yang betul-betul negatif itu dari setan, laknatullah. Saya kagum kepada ibu semua. Wajar nggak kalau sering misalnya saya ketemu lagi ibu, ketemu lagi, ya orang rajin pisan ngaji kabayang soleha pisan. Wajar tuh kalau saya resep, wajar. Tapi tetap saya garisi resepna jurig itu aja. Setan yang membisikkan rasa suka itu kepada saya. Dan itu. Jadi bagaimana menghandlenya? Itu tadi memahami bahwa setan menggoda kita 24 jam penuh, setiap saat, setiap detik, seumur hidup. Bahkan tidur pun dimanfaatkan oleh setan. Sampai saya mimpi nyebut wanita lain dengan mesra, dan istri saya mendengar ketika saya ngalindur. Pagi-pagi istri saya nanya, "Bapak eta teh saha?" Jemaah mungkin. Bapak punya kedekatan dengan orang yang namanya itu. Perasaan nggak tahu ya, dan nggak ada yang dekat, semua juga dekat. Jemaah saya mah semua akrab. Saya nggak punya jemaah yang tidak akrab, semuanya akrab jemaah saya mah. Terus saat eta duka, setan si ganyanya memanfaatkan tidur buat kita bertengkar. Karena saya seumur berumah tangga belum pernah marah. Mungkin supaya kita marah ya Pak ya. Iya beren, alhamdulillah. Manusiawi nggak kalau saya 37 tahun di rumah tangga tanpa marah? Manusiawi tidak? Cek batur ini aneh. Mun pas saya wajar tuh. Cek batur mah wajar, buat saya tuh wajar. Ih, pas saya teh ubar sono. Betul ternyata. Setelah saya misalnya kita kebayang teh saya pas saya dengan istri saya sono kanu itu. Ya. Hanya dah gitu atuh pas saya ubar sono teh. Pas saya jeung istri sonona kanu itu eta pas saya ubar sono. Itu. Nah, jadi bahasa saya tanpa marah, tidak nyuruh ke istri. Kata kakak, kata adik saya menisgalain jelema maneh mah gitu. Ih, iya jelema mah mun juri gerlut. Beres kan? Itu jangan memaklumi bahasa memaklumi. Maklum we atuh, jangan. Saya dekat dengan ibu terus kemana-mana bareng dalam sebuah proyek yang sama setahun. Terus tiba-tiba bogoh karena dekat. Manusiawi itu. Bener. Jurik, betul. Muni langsung ngentab gitu. Itu jurik, betul. Kita bareng-bareng ya bareng sudah, meskipun satu proyek dan terus-terusan bareng bahkan semobil bersama, tetap jurik. Tapi wajar mun suka. Bisa wajar, bisa hente. Tapi menurut saya tetap aja tidak wajar. Kalau saya sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, itu wajar. Apa yang digodakan oleh setan? Setan selalu menggoda untuk kita terus bareng. Buat yang belum sah. Sesudah sah, apa yang digodakan setan terus misahkan gitu. Dibalik gitu setan 24 jam. Silakan yang belakangnya terakhir. Mangga Bu.
Hulu dijen hulu, suku dijen sukunya. Sebagai istri mungkin tepat kan harus ada jalur ketika kita ingin berbuat baik apa harus berajin. Nah, itu bagaimana menyikapi? Siap. Itu materi yang terakhir yang saya akan jadikan closing statement saya. Penutupnya begini. Dalam sholat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ya kan? Jadi tidak ada sesi foto-foto ya, saya langsung kabur. Soalnya di situ harus disiapkan kamera. Nah, kita dalam sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya kan? Nah, terus untuk apa kalimat Allahu Akbar itu? Supaya kita tahu Allah Maha Besar. Kita kecil saja. Ketika kita merendah, maka muncul di benak kita pikiran selalu kurang. Saya sebagai istri belum maksimal untuk berbuat baik untuk suami. Saya sebagai ibu belum maksimal untuk melakukan kebaikan untuk anak-anak. Saya sebagai hamba Allah belum maksimal beribadah kepada Allah. Saya sebagai arsitek belum maksimal membuat sebuah karya. Saya sebagai dokter belum maksimal bekerja menyehatkan umat, kan itu. Semakin tinggi terasa Allah, kita akan semakin merasakan kerendahan kita. Itu takbir dalam sholat hikmahnya seperti itu. Teruskan rendahkan diri kita sampai kita merasa mungkin orang lain jauh lebih baik dari kita. Saya merasa itu. Kenapa saya sekarang sudah mulai meninggalkan masjid-masjid besar dengan jamaah-jamaah yang besar? Enggak, sudah malu. Ternyata di antara jamaah saya banyak yang jauh lebih soleh dan ahli surga dibandingkan saya yang belum tentu. Aku ningali ibu tuh, itu wajah-wajah surga unggul itu. Ningali nama ayah sih nurudat, tapi insya Allah lah. Insya Allah lah. Enjing pakai top beres rudat nah berenya tos terudat deh insya Allah. Iya. Ayah dia wajah-wajah liar ayah. Tapi insya Allah lah ke surga. Nah, ketika kita takbir, kemudian sudah takbir kita melakukan yang terbaik terus tetap sami Allahu liman hamidah. Puji terus Allah yang terbaik, kita rendah, muliakan kita. Perasaan kepake busana muslimah udah sempurna, acan. Mana yang syar'i, mana yang tidak, jangan nunjuk orang lain. Udah kita aja yang sempurnakan diri kita. Yang penting ulah siga bantal guling teuing gitu. Make baju teh rada logo rasa etik lah. Terus jangan pakai baju sudah logo rasa etik tapi mengundang kepenasaran orang. Pakai jepit terus ieu kupu-kupu hirup. Pan batur teh naringali meureun pan pika sebeleun teh. Pakaianna mah syar'i tapi da pika sebeleun kitu teh salah. Ya. Terus pakai gantung-gantungan di dia geningnya aya gantungan cacing pauntuy-untuy hirup atuh batur teh naringali. Jangan nyar ketinggalian batur gitu kan, itu harus diwaspadai oleh kita. Jadi Bu, saya merasa setelah saya coba memahami kalimat takbir dalam sholat, ya Allah, who am I? Saha abdi teh? Siapa saya? No one, saya bukan siapa-siapa. Pantas nggak saya bicara di sini? Enggak, saya hanya menyampaikan informasi dari kepala saya yang saya tahu kepada ibu semua. Saya tidak menyatakan bahwa saya sudah mengamalkan semua. Ada teman yang menyatakan ente mah ceramah teu update gitu deh. Pasti we ceramah ente rumah tangga deh kan itu. Kenapa coba? Karena saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan atau belum saya lakukan. Saya coba dulu saya lakukan baru berani saya menyampaikan. Mangkaning melakukan satu materi teh bisa 2 tahun teh. Jadi eta terus materi teh. Ulah ngundang Pusadudi bosan eta tadi. Dan memang buat apa saya setiap hari ganti materi bari teu kaamalkeun, bener tuh? Kayak di akhirat orang dicepret atau malaikat. Saya nggak mau. Hadirin aja senang dapat ilmu baru sementara saya disiksa yo. Curang tuh? Curang lah. Meskipun ibu-ibu semua ngagoro, malaikat masukkan dia ke surga. Henteu sia marea omong bari eueuh amal. Bahaya ban. Sebanyak materinya, banyak ilmunya tapi ngamalkeun teu. Itu kabura maktan indallahin taqulu ma la taf'alun. Kebencian yang besar dari Allah untuk yang berbicara tetapi tidak berbuat. Pan bahaya. Saya juga mungkin dimarah oleh malaikat, hayo we ngajak poligami bari urang henteu. Aduh, bahaya.
Enggak, saya bukan ngajak poligami ya, hadirin jangan salah tafsir ya. Di banyak majelis saya ngomong kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Itu bukan saya ngajak poligami atau nyuruh poligami. Saya hanya meminta, wahai wanita, jangan musyrik dengan melawan apa yang sudah Allah syariatkan. Ketika ibu mulai ikhlas, tidak melawan terhadap apa yang Allah syariatkan, ibu akan mulai bercahaya. Dan saat itu saya yakin bapak akan takut kehilangan ibu. Pasti. Kunaon bapak milih lagi kekasih yang lain? Karena ibu masih kena poe. Oleh apa? Ditutup oleh ketidakikhlasan. Ikhlas itu seperti bola lampu. Di tengahnya ada kawat fijar. Ketika dia 200 watt, cahaya luar biasa. Orang yang ikhlas tidak akan membuat orang lain tersesat. Istri yang ikhlas tidak akan membuat suami, anak-anak tersesat. Saya yakin ibu ikhlas. Saya pernah dengan keikhlasan saya konsultasi kepada seorang ulama besar di Jalan Andir, almarhum Kiai Rusyad Nurdin. Keikhlasan beliau, Masya Allah, 2000 watt. Keikhlasan saya sudah bisa menerangi teman-teman agar tidak tersesat. Tapi ketika saya menghadapi beliau, bertatapan dengan beliau, saya tidak berani menatap matanya, tunduk saya, silau melihat keikhlasannya. Kisah nyata itu. Saya nggak berani nyakitin istri saya. Ikhlasnya dia luar biasa, ya Allah. Malah kalau ngobrol juga saya suka tunduk sama istri saya. Bapak tuh, papa tetep sieun naon, sieun digegel. Iya. Saya tidak menatap kalau ngobrol sama istri saya karena memang ya Rabbana, dia jauh lebih ikhlas dari saya padahal dia bukan santri. Dia seorang psikolog. Istri saya itu psikolog. Dia nyuruh saya nikah, malah menyiapkan istri buat saya. Yang di Ciamis itu baru kemarin ya, 2 tahun yang lalu. Saya sudah sekian tahun yang lalu disuruh oleh istri. Nah, tetap saya deui yang anu kieu teh geus ieu we. Kalau saya punya satu berlian harganya 200 juta, saya dikasih lagi batu cincin yang hanya harganya 100 juta, terus akan saya pakai dua-duanya? Enggak, saya tidak mau yang 100 juta mengalahkan dan mengotori yang 200 juta, betul? Tuh. Jadi kalau saya ambil yang kedua, sangat soleh, enggak, yang ini aja, sudah supaya nyongcolang, nyengcelang, betul? Nah, kartusnya itu. Jadi hadirin sing ikhlasnya, saya juga khawatir, tolong doakan saya husnul khotimah. Dan saya kemarin di masjid saya minta kepada semua jamaah, tolong doakan saya sing sehat dan husnul khotimah. Rupanya saya terus kontak dengan siapa terapis itu juga mungkin dah hasil dari doa jamaah masjid di Al-Ikhlas Jalan naon sih? Madurasa malam. Oh iya, doa jadi gampang datangnya terapis itu, tidak kehalangan macet. Terus saya langsung diterapi dan langsung sembuh. Tusuk jarum yang sakit aja jarumnya teh. Dan tidak terasa sakit. Sembuh, alhamdulillah ya Allah. Nggak tahu ya besok. Jadi kalau besok ada yang melihat flyer pengajian saya dan saya tidak datang, meureun eta teh saya udahan. Kemana sepadudina? Telat wae da sepadudina lah dasar. Misalnya gitu kan ayahnya di dia tadi gitu. Pahala menunggunya hilang langsung ku komentar gara-gara ngomongkeun ustad. Dan si ustad eta mah telat wae. Bu, telat itu sengaja saya bikin supaya tidak ada ngobrol prolog dulunya gitu awalnya. Kan kalau mau ke pengajian teh ibu-ibu teh lucu teh geuning. Itu udah gitu teh sebelum mulai ngaji teh kita teh ngobrol heula pan ka ditu ka dieu. Pan eta teh rudet. Karena mana sing kuring. Daripada begitu akhirnya saya telatkan jadi kebiasaan. Dan akibatnya juga jadi ibu berdosa. Ngaromongkeun si ustad mah da anger biasa ya. Kacau si ustad dia. Sekali-kali mah cekek di jalan. Wah, lain-lain itu. Ya, kade ibu istighfar tadi dosa tak ngomongkeun sim kuring. Ya. Dan doa itu alhamdulillah dijabah. Oh, Masya Allah. Ya. Hanya memang yang saya khawatirkan tetap, akankah saya bisa bertemu dengan ibu semua di surga sementara ibu sudah bisa dipastikan ke surga? Kenapa saya bisa pastikan ibu ke surga? Rek naon atuh datang ke pengajian muka buku aya, YouTube aya, perlu keneh ka dieu. Saya yakin ini ikhlas enggak? Saya yakin ikhlas lillahi ta'ala.
Terus ngelangkah, ibu kan berhenti na anu pakai angkot, berhenti di depan, pan ke dia teh rada jauh. Unggal lengkah pantau surga. Kira-kira hebat gak sih? Sudah. Hari saya mah pakai mobil. Meureun nu ka surgana mobil. Kan gitu meureun. Masya Allah. Saya juga ingin ke surga. Sekali lagi tetap ya, kepada hadirin semua tolong doakan saya sehat dan husnul khotimah. Sakitu nur pinanu kapihatur, saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, selamat memasuki surga, Bu. Tetap baik kepada suami karena Allah. Kita melangkah ke surga sajalah, suami mah antep. Dengan kelakuannya kita mah baik saja sama suami, ya kan? Suami pulang ada lipstik di pipina teu kudu ambek, hapus we. Hapus. Make sianida. Ulah kita hapus sing ikhlas ya. Hapus aja, mudah-mudahan jadi sesuatu yang baik. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.